Siap secoba. Beratnya pendidikan Kopassus, prajurit TNI walaupun dibayar 1 miliar ogah untuk mengulangnya. Dalam TNI di Angkatan Darat atau AD adalah Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah, proses seleksinya ketat. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Asmujiono mengatakan, "Lek, kalau kamu ingin hidup lebih sengsara dalam prajurit biasa, ya masuklah RPKAD. RPKAD sendiri adalah nama lama bagi Kopassus. Pasti kamu sengsara," lanjutnya. Tak hanya itu, dalam buku yang sama disebutkan apapun alasan orang masuk Kopassus, mereka tak akan mau mengulang meski dibayar 1 miliar rupiah. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian, meskipun kalau dibayar 1 miliar mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Lalu, seperti apa beratnya latihan Kopassus di TNI? Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula, siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapat hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat, atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi, selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis atau teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjajakan atau anti-penjajakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, atau renang militer. Lalu latihan bela diri ala militer dan kesegaran jasmani. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat, tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak mudah menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir dari tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja, banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah dan memasak sendiri. Kemudian, pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Oke, bagaimana sobatku? Apa kalian masih tertarik ingin menjadi Kopassus? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.